Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya mau bahas apa sekarang. Eh, Penulis coba rangkum aja ya miskonsepsi soal apa ya, soal oli lah. Jadi entah mengapa ya, terjadi banyak miskonsepsi di apa, penerapan oli mesin. Tapi ya, penulis nggak bisa nyalakan karena penulis juga salah satu korbannya. Seperti misalnya eh, oli itu sama semua. Itu salah ya, 100% salah. Jadi kan ada orang yang ngomong apa namanya, ini baru kali ini naik next 2 lagi ya, eh, harus belajar lagi soal ngeremnya, soalnya standnya beda kan. Kembali ya, lupa lagi. Jadi soal oli ini, orang itu seringnya ngomong nggak apa-apa pakai oli apa, oli ini terserah merek, terserah eh, apalagi kalau kekentalan disuruh nyuruti pabrikan, kalau merek terserah, terus apalagi apinya harus SN, nggak peduli rekomendasi pabrikan apa, yang penting SN gitu ya. Eh, Entah dari mana ya yang ngomong gini nih ya, ngomong merek itu tergantung selera. Aneh loh ya kalau sampai bilang merek tergantung selera tuh. Karena harusnya untuk pertimbangan ganti oli itu standar, nggak apa, eh, nggak banyak perbedaan. Kalau misalnya merek itu tergantung selera, gimana dong acuannya yang standar? Katanya kalau APSN semuanya bagus, gitu ngomongnya biasanya gitu. Rupanya anak lupa nih ganti bel CVT-nya. Harusnya ganti bel CVT, ini nggak enak banget terian. Habis dipakai menerjang banjir ya. Maklum, uh, uh, baru awal-awal menerjang banjir, maunya gaspol begitu melewati banjir. Padahal nggak boleh sebenarnya kalau banjir gaspol. Harusnya digas dikit-dikit, karena ya ini beltnya ini jadi kena. Ngadu antara mesin dan banjir, yang kalah beltnya. Seharusnya ya, kembali lagi topik ya, seharusnya kalau oli misalnya udah standar gitu ya, kemampuannya sama. Jadi kalau sudah distandarkan, maka ya nggak ada bedanya oli satu dengan yang lain. Ada kemampuan minimal, ada apa, performa minimal. Oli bisa tahan paling enggak ya segini kilometer. Tapi ya semenjak ada merek AHM Oil, rasanya kualitas oli itu turun drastis ya. Turun drastis banget. uh, tapi orang-orang ya masih tetap aja ngomong oli, pilih oli sembarang.
sama saja, tergantung selera. Yang penting api ISN, kalau api ISN pasti olinya bagus. Ya entahlah apa yang jadi penyebab orang ngomong itu. Soalnya biasanya kalau ditanya nggak ngasih contoh dia. Ya omongannya suhu kayak begitu, omongannya apa yang ngerti kayak begitu. Nggak pernah uji lab kan, nggak pernah. Padahal yang diuji kan nggak semua ya. Cuma contoh-contoh yang kebetulan jelek-jelek. Kualitas oli turun ini penulis rasakan parah ya. Dulu waktu penulis coba-coba oli ya, zaman dulu waktu penulis masih pakai Suprafit sebelum Suprafit Igno apa ya, ya Suprafit lah. Itu penulis anu ya, ganti-ganti oli macam-macam ya, ada Jeep, ada semua Castrol dicobai, Power One, Castrol Go, Castrol Aktif. Saat itu dari ketiga oli itu penulis lebih menganggap Castrol Aktif yang paling bagus, tapi bedanya sedikit ya. Tapi kerasanya itu cuma pertimbangannya dari halusnya suara mesin sih. Setelah Castrol itu BM1 coba, rasanya encer banget. Saat itu belum ngerti soal viscosity, soal kekentalan. Jadi sama sekali belum ngerti soal pentingnya kekentalan. Dulu nyoba Repsol tapi entah palsu entah apa. Ngeri ya, ini beltnya mau putus. Soal kekentalan itu agak cuek lah, pokok minim 10W40 gitu ya. Nyoba Repsol 20W50, wah kok rasanya kayak 10W40. Akhirnya buang. Terus apa lagi ya, Eneos, banyak lah ya, merek-merek lama. Top One juga termasuk, tapi Top One itu penulis nggak pakai lagi karena ya itu kualitasnya nggak jelas, kadang terlalu kental kadang enggak. Penulis sampai pernah loh kan motornya motor manual bebek, itu sampai slip kopling parah, sampai kayak dol gitu, nggak mau jalan lagi motornya. Jadi nggak ngerti lah, waktu itu masih awam banget lah, wis rada tuwek tapi sih awam banget, wis banyak ketipu lah. Saat itu ya belum gabung ke grup oli, belum tahu banyaknya misinformasi walau di grup oli sekalipun. Akhirnya saat itu penilaian soal oli itu masih gambiang ya, nggak jelas ya, acuannya itu nggak pasti waktu itu penulis. Belum menemukan cara yang reliable untuk membedakan oli satu dengan oli yang lain. Ya apalagi karena motornya juga kurang sip ya. Tapi tetap kalau oli jelek banget itu bisa jadi pakai 100 km sudah kasar suaranya. Oli apa itu? Oli enduro termasuk jelek saat itu. Enduro saat itu beda dengan sekarang. Jadi enduro itu beda-beda loh ya. Awal rilis beda dengan waktu berikutnya. Jadi emang bener loh apa, penulis kan pernah beli enduro, wah enak, itu ya rekomendasi ke teman. Kemudian nyoba, wah nggak enak. Penulis coba sendiri, loh iya ternyata sudah nggak enak. Beda-beda ternyata. Jadi resep oli itu bisa berubah-ubah sesuai perkembangan zaman.
Kalau sekarang sepertinya sudah stabil. Mesran sekarang kayaknya sudah beda dengan dulu ya. Mesran sekarang sudah lebih baik. Nggak tahu itu penulis dapat yang palsu atau enggak, nggak tahu lagi ya. Tapi kalau sekarang penulis beli oli Pertamina pasti di pom bensin, biar memastikan asli. Dan kebetulan harganya nggak terlalu jauh beda lah. Nah, setelah aktif di grup oli menemukan banyak aneh-aneh ya, HTHS loh, disebut bukan kekentalan. Wah, itu yang memicu pertama penulis menyelidiki apa sih HTHS, apa sih viscosity index gitu. Jadi contohnya ya miskonsemsi ya, kalau pilih oli harus yang viscosity indexnya tinggi. Wah, itu kalau pemirsa sudah lihat video sebelumnya pasti tahu nih, penulis itu nggak pernah menyimpulkan bahwa percuma pakai oli yang viscosity indexnya tinggi. Percuma karena ya apa, selama kita hidupnya nggak pernah mengalami suhu 20 NMAX macet, mesin mati-matian, ya wes. Itu mungkin ISC-nya ya. Kalau di servis malah rusak. Lucu. Gara-gara servis TB bisa begitu. Jadi oli itu ya viscosity index gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah oli itu biar bisa multifungsi. Dipakai di musim dingin bisa, dipakai di musim panas bisa. Kalau nggak gitu, nggak all weather, maka kalau musim dingin pakai oli encer, musim panas pakai oli kental. Jadi ada kasih contoh ya yang pernah ngukur suhu mesin. Waktu musim dingin suhu mesin itu 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat, padahal kita tahu sendiri kan, ada kalau di mobil ya ada radiator. Nah, radiator itu ada valve-nya, ada katupnya yang bekerja di frekuensi tertentu. Tujuannya apa? Biar kalau mesinnya dingin, radiatornya nggak difungsikan, sehingga mesin bisa cepat panas. Nah, kalau mesin panas, radiator difungsikan biar mesin bisa dingin. Nah, dalam kondisi seperti itu, mesin nyala, jalan, suhu mesin itu 60 derajat. Nah, kalau mesin bekerja di suhu 60 derajat, oli yang misalnya 20W50 jadi terlalu kental. Nah, supaya kekentalannya bisa seimbang, maka pakai oli yang encer, misal 0W20. Nanti di suhu 60 derajat itu bisa jadi kekentalannya sama dengan pakai oli 20W50 ketika suhu mesin 110 derajat. Itulah alasannya mengapa kok ada multi grade. Tujuannya kalau dingin bisa encer, kalau panas bisa tetap kental. Nah, ini yang menyebabkan muncul multigrade. Tapi ya tetaplah ya, kalau dalam kondisi seperti itu oli multigrade ya tetap aja kurang. Jadi misalnya kita pakai 0W50, kalau mesinnya jalannya di suhu 60 derajat ya tetap terlalu kental. Masih 0W loh ya, masih tetap terlalu kental. Dianya ya tetap ganti oli lah. Masih dibuat multifungsi sekalipun. Jadi ya percuma lah ya kita pilih 0W50 gitu. Tapi ideal ya kita sesuaikan lah dengan musim, dengan perubahan suhunya.
kita bisa dapat yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena ya aditif yang bisa membuat oli itu viscosity index-nya tinggi, itu aditifnya merusak, bikin olinya jelek. Kan aditifnya viscosity index improver, peningkat viscosity index, yaitu tujuannya bawah kental, bawah encer, atas tetap kental. Sorry, dingin tetap encer, panas tetap kental. Nah, aditif ini kan kualitasnya macam-macam, tapi ya tetap kalau kena shear bisa rusak. Yang paling baik sekalipun, jadi istilahnya shear stable viscosity index improver, jadi aditif VI penambah VI yang bisa stabil, tetap aja ada shearnya. Ini belum lagi shearnya dari bahan oli. Bahan oli yang paling stabil itu adalah yang paling murni. Yang murni itu ada dua macam kalau yang umum. Yang satu dari PAO, yang satu dari grup 3+. Cuma sekarang jarang banget yang pakai PAO, padahal PAO itu bahan yang bagus. Jadi kalau pengen oli yang benar-benar tahan shear, pakai PAO. Tapi masalahnya gini, PAO itu viscosity index-nya rendah, nggak setinggi grup 3+, nggak setinggi yang parafin. Jadi oli parafin itu yang murni, yang hasil dari sintetik, itu viscosity index-nya bisa sampai 160. Sementara yang PAO disebut maksimalnya 120. Itu maksimal ya. Maksimal itu artinya apa? Nggak semua produksi PAO hasilnya viscosity index-nya bisa tinggi. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau maksimalnya 120, terus gimana oli yang ternyata viscosity index-nya bisa sampai 160? Nah, itu yang harus kita perhatikan lah. Perhatikan kalau yang lain-lain selain PAO-nya ada viscosity index improver. Kalau sudah ada viscosity index improver, walau bahannya PAO ya tetap jelek. Iya, jadi salah lah kalau disebut pakai oli VI tinggi itu bagus. Nah, ini berikutnya ada soal HTHS. HTHS cari yang tinggi, tapi olinya cari yang encer. Nah, itu konflik betulan itu. HTHS cari yang tinggi, tapi kekentalan cari yang rendah. HTHS tinggi itu artinya apa sih? Olinya kental. Wes cobalah lihat hubungannya antara viscosity antara KV 40 kinematic viscosity pada suhu 40 derajat, KV 100 kinematic viscosity pada suhu 100 derajat, viscosity index dan HTHS. Perhatikan itu hubungannya ya. Jadi sayangnya ya oli itu nggak ada data shear stability-nya ya. Nggak ada. Jadi ini jalannya agak bingung ini ya, kejebak orang mau nyebrang, orang pada mau lewat sini semua, sementara jalannya masih ditutup sementara. Ini barusan dibuka.
Menumpuk banyak ping lewat sini semua. Unik ya. Terus sampai mana tadi? Perhatikan Mbak hubungannya dari ketiganya itu. Perhatikan hubungan antara kinematik KV40, KV100, HTHS dan viscosity index. Biasanya ya oli yang viscosity indexnya nggak masuk akal ya, tinggi banget. Itu HTHS-nya itu rendah. Jadi KV-nya misalnya penulis nggak bisa kasih contoh ya, lupa angka-angkanya berapa. Tapi gini, oli yang viscosity indexnya rendah, biasanya itu HTHS-nya itu tinggi. Oli yang bagus, merek bagus, bahannya PAO, itu HTHS-nya itu tinggi. Jadi KV-nya misalnya 10W50, HTHS-nya sekitar 4,5 sampai 5 lah, kira-kira kayak gitu. Sementara itu oli yang ecek-ecek ya, jangan ecek-ecek ya, bahannya macam-macam ya, parafinnya di safety datasheet disebut banyak, itu biasanya HTHS-nya rendah, jadi nggak 4,5 tapi 3,5. Sayangnya data HTHS ini jarang ya, jarang yang menyebutkan ya, karena ini bisa membuka aib lah. Jadi mengapa kok HTHS itu bisa rendah? HTHS itu bisa rendah karena ada share, ada kocokan, ada, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya geser ya, terjemahan Google itu ada geser. Terus pokok share itu ada kocokan lah istilahnya ya. Itu yang bisa membuat oli diuji beneran, nggak cuma suhu, karena oli kemampuannya turun bukan cuma karena suhu tapi karena share itu tadi. Nah, dari HTHS ini kita bisa lihat bahwa oli yang kualitasnya bagus, HTHS-nya nggak ngedrop banget. Jadi masih tetap di suhu tinggi, terus di kocokan tinggi itu nggak terlalu encer. Nah, mungkin ini sebabnya HTHS nggak di-share. Nah, dari data ini saja kita udah bisa tahu kualitas oli itu beda-beda, nggak sama. Dari pabrik yang sama pun kekentalan berbeda, kualitas juga bisa beda, umur oli juga bisa beda. Bukan cuma soal kekentalan saja. Jadi misalnya ya, penulis kalau oli 20W50 mungkin yang belakangnya 50 mungkin pilih Vastron Techno. Tapi yang 10W40 apa pilih Vastron Techno? Enggak, penulis masih cari 10W40 apa yang bagus. Contohnya nih motor sekarang nih, anak disuruh ganti oli lupa-lupa terus ya. Ini olinya Vastron Techno 10W40. Apa olinya bagus? Enggak bagus. Penulis sekarang nggak kasar suara mesinnya ya, karena nggak berani top speed ini. Ini beltnya waktunya diganti, anak lupa terus. Ya, yang Vastron Techno 15W50 dipakai di motor ini bisa sampai hampir 8.000. Ini 10W40, penulis pakai Jumatan itu pulang kok suara mesinnya kasar gitu. Ini suara mesin sudah halus lagi ini sudah over ya, sudah berlebihan. Oli sudah dari
aslinya 10W40 sudah makin encer. Nah sekarang sudah tahap kental lagi, sudah jadi kental lagi sekarang olinya. Ini oli yang sudah wes waktunya ganti oli nih. Ini suaranya mesin emang halus ya, nggak dipakai kencang ya, dipakai lambat halus. Tapi ini halusnya ini karena kekentalan oli jadi kental lagi juga. Jadi selain nggak dipakai kencang juga oli jadi kental lagi. Nah balik lagi ke kualitas oli sama saja itu, semua api sama itu ya. Ya kita harus paham sendiri bahwa api itu standar minimal. Itu kalau kita kalau kita anggap pabriknya jujur. Tapi ya di Indonesia aja loh, namanya soal olinya dibuat di mana nggak ada yang jujur. Pernah tahu kan oli made in USA. Tapi sekarang ada SNI dot apa website lupa, pokoknya website SNI. Kita bisa cari di situ. Contoh top one kan biasanya tuh ada tulisannya made in USA. Kita cari top one di SNI, bukan dari USA. Tapi buatan Indonesia, PT PLI, Pacific Lubrican Indonesia. Lupa. Itu made in USA. Kalau gitu aja berani bohong, apalagi yang lain-lain. Apalagi soal datasheet. Kayak oli extend itu. Nunjukkan tipikal datasheet, angkanya segini, kayak normal ya. Tapi penulis pakai kok rasanya jauh lebih kental daripada 20W50 ya. Dan itu penulis nggak cuma sekali dua kali pakai oli yang kekentalannya belakangnya 50. Terus hafal betul di motor, rasa antep, rasa entengnya itu. Dan extend rasanya gimana? Waduh, orang pagi-pagi aja antep loh. Nah ini loh, extend ya contohnya ya, extend ya. Itu ABSN. Apa kualitasnya sama dengan yang SG? Malah lebih bagus SG. Parah lah ya. Itu heran loh, ada yang ngomong semua oli sama saja. Aduh, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ya soal kualitas lagi lah. Umur oli itu beda-beda loh ya, beda-beda. Kita nggak bisa pakai acuan kilometer kalau mau ganti oli. Kita harus lihat dari sisi lain. Oli itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Kalau untuk penulis ya sekarang acuannya suara halusnya mesin itu sudah benar-benar konsisten. Itu pasti kalau sudah feelingnya nggak enak, sudah suara mesin sudah terdengar kayak amplasnya mesin kayak kehambat gitu ya, pasti kalau di drain olinya sudah nggak layak pakai. Kadang terlalu encer, dibuka langsung piok, jatuh semua, wis pasti dalam waktu 5 detik sudah ngedrain semua. Kalau oli masih bagus ya harusnya masih ada turun-turunnya, masih mengalir lah. Kayak gitulah, kita harus pakai standar, jangan kilometer lagi, jangan pakai bulan lagi. Beda oli, beda. Kalau diantem kromo kayak ceritanya teman penulis itu, oli motor habis, suara mesin kasar nggak karu-karuan. Itu NMAX ya. Ya wis lah, gitu aja. Jangan asal percaya omongan orang, harus dicek sendiri lah. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.